Kak, welcome back to Rich Author Channel. Apa kabar nih kakak semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini ketemu sama aku Shine. Aku mau bacakan chapter 39 dari novel Bidadari. Nah, tapi sebelum itu aku mau nanya dulu nih, kakak udah nyampe chapter berapa ngikutin ceritanya? Jangan sampai ketinggalan loh, soalnya seru banget. Nah, daripada berlama-lama, yuk mending kita ikuti ceritanya sekarang. Selamat menonton! Bidadari chapter 39, tahu lebih awal. Heis, aku tidak boleh terlambat. Sudah sangat buru-buru sekali Reiko. Dia juga memikirkan perusahaannya. Inilah yang membuat Reiko yang sudah masuk ke dalam mobilnya dan keluar dari lingkungan klaster rumah Hartono. Dia langsung menginjak pedal gasnya agak dalam. Reiko tidak mau buang banyak waktu di jalan. Akunya mau cepat, tapi jalan ke arah sana bagaimana ini? Lambat sekali, macet banget. Keluar dari kota wisata Cibubur, Reiko langsung menemukan kemacetan yang lumayan padat merayap. Ini juga yang membuat dirinya menggerutu. Ini masih siang hari, tapi jalanan lumayan padat. Untuk kecepatan 40 km per jam saja sulit. Menyebalkan sekali untuknya. Jalanan yang hanya selebar itu penuh dengan mobil. Macam mana ini? Apa aku tidak akan telat ini? Reiko benar-benar tidak bisa berkonsentrasi lagi. Yang dipikirkannya hanya rapatnya saja. Harap-harap cemas. Dia tidak pernah seketetaran seperti sekarang ini. Tapi memang kejadian hari ini lumayan berat untuknya. Untung saja, hanya 5 menit telatnya. Telat tetaplah telat. Meski Reiko masih sangat bersyukur sekali karena dia sampai jam 3:05. Dan untungnya rapatnya belum dimulai karena klien kami juga telat. Ini sebuah keberuntungan terbesar juga untuknya siang menjelang sore itu, sehingga dia bisa duduk dulu di ruangannya, mengecek sesuatu yang menurutnya penting. Biasanya klien mereka tidak pernah terlambat, tapi sepertinya kondisi lalu lintas memang sangat buruk sekali hari itu. Bi tak sama sekali mengirim buku pesan. Agak galau sih saat dirinya melihat handphonenya dan menaruhnya di ruang kerjanya. Ah, biarlah. Sekarang aku fokus ke rapat dulu dan tenangkan diriku setelah habis jadi pembalap. Serunya pada diri sendiri. Kalau Bi menelponku dalam kondisiku belum stabil begini, bisa-bisa kami ribut. Reiko juga sudah bersyukur karena dia bisa salip menyalip dan selamat. Dia yang tadinya tidak pernah main klakson juga sudah seperti supir metro mini yang terus saja memencet klakson karena ingin cepat-cepat. Memang agak mengesalkan, tapi Reiko tak punya pilihan selain menjadi pengemudi mengesalkan. Asalkan dia bisa cepat-cepat sampai tujuannya. Aku ingin mengecek sesuatu juga untuk apartemenku. Permisi pak, klien yang ditunggu sudah datang. Ada yang mau dilakukan olehnya pun jadi tertunda. Reiko meninggalkan laptopnya, pergi menuju ke ruang rapat di mana di sana juga sudah tersedia laptop untuknya. Jadi, dia tidak perlu ngangkut-ngangkut lagi barang-barang dari ruang kerjanya. Fokus. Reiko kalau sudah kerja begini tidak ada yang bisa mengalihkan dunianya. Bahkan telepon dari Brigita pun juga tidak akan pernah berpengaruh. Reiko hanya fokus pada kliennya dan apa yang harus mereka bicarakan sampai akhirnya rapat selesai, barulah dia bisa bernapas lega dan menatap papanya. Nah, gimana papa? Apa sekarang sudah lega? Jam 5:30 sore akhirnya rapat itu sudah terselesaikan. Pertanyaan ini diberikan oleh Reiko saat klien mereka sudah meninggalkan ruang rapat. Hanya tinggal dirinya dengan Endra kala itu. Ya syukurlah, aku rasa ini proyek bagus untuk kita. Aku juga berharap begitu papa. Kita lihat saja nanti ya. Jawab Reiko yang sudah kecapean dan dia berdiri sudah linglung. Ingin sekali rasanya bersantai sedikit saja di ruang kerjanya setelah harus fokus pada pekerjaan lebih dari 2 jam. Tapi, Reiko sebentar. Apa tadi yang kamu bicarakan dengan Pak Lekmu? Sayangnya, Reiko belum bisa lepas dari papanya karena interogasi sekarang dimulai. Bisnis saja, Papa. Ada beberapa bisnis yang ditawarkan Pak Lek juga untuk jadi desain interior di proyek perumahannya. Rumah syariah atau apa tadi gitu, Pak? Bukan Reiko tidak mau menjelaskan semuanya secara rinci, tapi dia memang sudah kelelahan. Dia bukan orang yang suka naik mobil terlalu lama dan di tempat macet terlalu lama. Makanya kakinya terasa pegal sekali. Tak ada mood untuk bicara banyak. Tidak ada yang perlu papa khawatirkan. Benar kata Reiko. Lagi pula, di sana tidak ada yang membicarakan sesuatu yang merugikan papanya. Inginnya dia cepat-cepat masuk ruang kerjanya.
Bersantai sebentar, mungkin menyandarkan kepalanya dan beristirahat sebentar untuk beristirahat di hari melelahkan itu. Dia tak membicarakan apapun yang lainnya. Tapi papanya masih belum memberikan angin. Dia memperkenalkan kepadaku menantunya, Rehan. Kamu bertemu dengan Rehan. Apa ini sudah direncanakan? Kebetulan saja, Papa. Bagaimana papaku ini? Malah membuat kepalaku jadi tambah pening. Mana mungkin ini semua sudah direncanakan. Mereka saja baru datang dari Amerika. Ada-ada saja sih, kesal Reiko. Tapi memang pria itu tidak mau membuat papanya tambah emosi. Dia memilih diam menunggu apa yang ingin dikatakan papanya selanjutnya. Kamu yakin ini bukan sebuah rencana? Bukan, Papa, tegas Reiko. Papa, tapi aku mau minta bantuanmu. Apa itu? Tanya Endra kemudian. Aku yakin sekali. Mungkin sebentar lagi kakek atau Pak Le atau suruhan dari kakek akan melakukan sesuatu yang tidak enak untukku. Seperti menguntitku. Jadi tujuannya untuk mengecek hubunganmu dengan istrimu. Jangan sebut dia istriku, Papa. Reiko tak suka. Tapi dia membenarkan dugaan papanya itu dengan anggukan kepalanya. Baiklah, apa maumu? Aku cuma pengen minta satu aja. Keamananku di apartemen, termasuk Brigita karena dia sering sekali datang ke apartemenku. Itu gampang, bisa diatur, Reiko. Hanya saja, mungkin kamu harus membatasi dirimu keluar dari apartemen itu bersama dengan Brigita, karena aku juga sudah merencanakan sesuatu untuk ini. Apa, Papa? Reiko penasaran. Yang membuat papanya senyum-senyum sambil menyodorkan laptop yang masih dibuka di hadapannya, membuat Reiko mendekatkan kursinya untuk melihat sesuatu di sana yang tentu saja membuatnya tersenyum. Jadi ini yang membuat aku nyaman di apartemen, Papa. Pria itu pun mengangguk dengan sangat antusias. Jangan kamu pikir aku lupa untuk melakukan yang seperti ini untuk keamanan kalian. Dengan begini, semuanya baik-baik saja. Semuanya terkendali. Bahkan, aku sudah mengganti semua keamanan di apartemen itu. Pasti tidak ada yang menduga ini, Reiko. Iya, Papa, aku setuju. Reiko begitu bersemangat sekali ketika mendengar apa yang dikatakan papanya. Jadi benar, memang ada yang mengikutiku kan? Jawaban yang membuat papanya mengangkat bahunya. Orang ini memang sudah mengikuti Brigita dari 3 bulan yang lalu. Ini semua aku yakin sekali, berhubungan dengan keikutsertaanmu pada bisnis keluarga Prayoga. Disinilah Reiko jadi ingat sesuatu, kalau dia tidak bisa membohongi papanya, sehingga wajahnya sedikit pucat. Jadi Papa tahu kemana aku pergi pagi ini? Reiko, aku sudah mulai melakukan seperti ini sejak kamu mengikuti tender keluarga Prayoga. Aku tidak menyukai ini, tapi aku ingin tahu apa yang mereka lakukan dengan menguntit Brigita. Hanya saja, aku tetap low profile, dan membuat diriku paham apa yang harus aku lakukan pada mereka. Dan percobaan ini sudah aku lakukan dari sebulan yang lalu. Ternyata aku bisa mengecoh mereka. Aku juga sudah membuat pernikahanmu tidak diketahui oleh mereka. Hahaha. Tentu saja Reiko merasa senang dan terlindungi. Walaupun ada satu sisi dirinya yang merasa tak nyaman. Papa, tapi setelah tender itu selesai, tolong jangan kuntit aku lagi. Aku tidak nyaman diperlakukan seperti ini. Ucap Reiko yang sebenarnya memang tidak suka diikuti. Lalu, bagaimana Papa bisa kepikiran ide ini sih? Aku bahkan tidak tahu dari mana Papa dapat pemainnya. Senyum pun muncul di bibir Endra melihat kebingungan anaknya. Tapi, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Endra sampai dia bisa mengecoh orang yang menguntit Reiko dan Brigita? Nah, gimana tadi cerita bidadarinya? Seru banget pasti. Kakak jangan sampai ketinggalan ya. Nanti nyesel loh, soalnya kan ceritanya asik banget tuh. Seperti biasa, kita sudah sampai di penghujung video nih. Semoga kakak terhibur dari kisah Reiko dan Aida yang selalu menarik dan inspiratif. Jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, dan share ke yang lain biar pada ikutan nonton ya kak. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi lonceng juga supaya kakak selalu dapat pemberitahuan setiap channel Rich Author upload video baru. Tambahan sedikit nih, sembari kakak menunggu update bidadari selanjutnya, jangan lupa untuk cek playlist Rich Author ya, karena di sana banyak video keren yang pastinya nggak kalah menghibur. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya kak, see you di video berikutnya, bye-bye.